Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Didah Rafrod Subatul Alam, Fitria Putri Utami, Farhan Abdul Aziz, Fatimatu Zahra Sayyidatun akan menjelaskan mengenai materi dalam mata kuliah kajian kitab tafsir Nusantara, yakni tentang tradisi penafsiran ulama Nusantara terhadap Al-Quran. Materi yang akan dibahas video kali ini adalah: pertama, pendahuluan; yang kedua, pengertian Nusantara dan tafsir Nusantara; yang ketiga, kelahiran tafsir Nusantara; dan yang keempat, tipologi tafsir Nusantara. Perkembangan studi tafsir Nusantara mulai dari perhatian awal selama zaman penjajahan Belanda hingga kepentingan baru dalam abad ke-20. Karya-karya seperti yang ditulis oleh Johann Ridel dan Federspiel memberikan kontribusi penting dalam memahami pengaruh tafsir Al-Quran di Nusantara. Selain itu, kajian domestik oleh penulis seperti Yunan Yusuf dan Isla Gusmian juga memberikan wawasan tentang metode, karakteristik, dan ideologi dalam tafsir Al-Quran Indonesia. Masuk ke materi pertama, yakni mengenai pengertian Nusantara dan tafsir Nusantara. Istilah Nusantara menjadi terkenal karena sumpah palapanya Mahapatih Gajah Mada. Ia bersumpah akan tetap berpuasa sampai dengan pulau-pulau lain atau yang disebut dengan Nusantara itu dikalahkan. Secara morfologis, kata Nusantara adalah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata Nusa yang artinya pulau dan Antara yang artinya lain atau seberang. Sumpah itu Patih Gajah Mada ucapkan pada tahun 1336 Masehi dan terdokumentasikan dalam kitab Paraton. Dalam sumpahnya itu juga, Patih Gajah Mada menyebutkan nama-nama daerah yang ia sebut sebagai Nusantara, seperti Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Namun, Nusantara sendiri bukanlah konsep wilayah yang baru, karena pada setengah abad sebelumnya sudah ada konsep yang serupa dengan Nusantara, yaitu Dwipantara. Dwipantara memiliki arti yang sama dengan Nusantara, yakni dari kata Dwipa yang artinya nusa atau pulau, dan antara yang artinya lain atau seberang. Konsep tersebut dicetuskan oleh Kertanegara, Raja terakhir Singasari, dan mertua pendiri Majapahit yakni Raden Wijaya pada tahun 1275. Di zaman kuno, istilah Nusantara ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kesatuan geografis antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, yaitu termasuk dengan Semenanjung Melayu. Namun, pada penggunaan kata modern, istilah Nusantara ini hanya digunakan untuk merujuk pada wilayah kepulauan Indonesia secara khusus. Istilah Nusantara hanya digunakan untuk merujuk pada wilayah kepulauan Indonesia secara khusus. Adapun pengertian Nusantara secara luas mencakup wilayah Asia Tenggara. Sementara dalam pengertian yang lebih sempit, Nusantara itu identik dengan Indonesia. Dari penjelasan pengertian Nusantara sebelumnya, bisa kita ambil makna mengenai tafsir Nusantara, yakni merupakan tafsir yang lahir di bumi Nusantara atau tafsir yang dilahirkan oleh ulama Nusantara, atau juga bisa tafsir itu ada kaitannya dengan Nusantara. Dalam buku Pasaraya Tafsir Indonesia, dari kontestasi metodologi hingga kontekstualisasi itu disebutkan bahwa tafsir Indonesia adalah kitab-kitab tafsir atau karya-karya di bidang tafsir yang mempunyai karakteristik atau kekhasan lokal Indonesia. Maksud dari karakteristik dan kekhasan lokal Indonesia adalah sebuah buku tafsir yang diciptakan atau yang ditulis oleh orang atau yang dikaryakan dengan menggunakan bahasa lokal Indonesia, baik itu menggunakan salah satu bahasa daerah seperti Jawa atau Sunda maupun dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Menurut Gusmian, istilah tafsir Nusantara itu secara langsung merujuk pada karya tafsir para mufasir Nusantara. Nusantara yang dimaksud ialah tidak terbatas pada Indonesia saja, melainkan juga mendenotasi pada kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara yang dimaksud oleh Gusmian itu meliputi Malaysia, Singapura, Filipina,
Thailand, dan negara di sekitarnya. Menurut Gusmian, ada cara untuk mengidentifikasi apakah itu tafsir Nusantara atau bukan. Itu harus memperhatikan 5 hal ini. Hal yang pertama, perhatikan tujuan dan fungsi penulisan tafsir serta praktiknya yang beragam. Kedua, perhatikan wilayah Nusantara tempat tafsir itu muncul. 3. Perhatikan bentuk karya tafsir yang beragam, baik dalam penggunaan teknik, bahasa, dan aksara penulisan. Yang keempat, perhatikan siapa tokoh Nusantara yang memproduksi karya tersebut. Kelima, perhatikan basis sosial budaya dalam proses penulisan tafsir dan praktiknya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kelahiran tafsir Nusantara, di mana tafsir Nusantara ini sudah lahir pada zaman pertama kali Islam masuk ke Nusantara gitu, di mana masyarakat Nusantara ini sudah bisa berinteraksi dengan Islam. Maksud Islam di sini yaitu pembawa ajaran Islam, yaitu orang-orang Arab gitu, orang-orang Arab. Di sini ada 2 tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai tentang kelahirannya tafsir Nusantara. Salah satunya itu Gusmian, di mana Gusmian mengungkapkan dalam meliputi living Quran dan pengajian-pengajian verbal, maka dapat dipastikan bahwa usia tafsir Nusantara setua umur interaksi masyarakat Nusantara dengan Islam itu sendiri. Karena emang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah Islam, Al-Quran adalah Islam itu sendiri. Jadi jikalau orang Arab berinteraksi dengan masyarakat Nusantara, otomatis mereka berdakwah ya, berdakwah sesuai dengan ajaran Al-Quran atau sesuai dengan penafsiran-penafsiran orang Arab tersebut mengenai ayat Al-Quran tersebut. Kemudian Ahmad At-Tabiq, yaitu sejarah perkembangan Islam ditandai dengan sejarah Al-Quran dan penafsirannya, meskipun pada realitanya sejarah Al-Quran lebih menitik beratkan pada peninggalan-peninggalan tertulis yang lahir dari tradisi intelektual para ulama yang bersangkutan. Ada lagi ini Ahmad At-Tabiq itu mengungkapkan bahwasanya lahirnya tafsir Nusantara itu ketika ditemukannya peninggalan-peninggalan tertulis yang lahir gitu, yang lahir dari tradisi intelektual para ulama yang bersangkutan gitu. Jadi ketika ditemukannya sebuah penafsiran, bukti penafsiran, ya otomatis beliau mengungkapkan bahwa pertama kali lahirnya tafsir Nusantara itu ya waktu itu gitu. Nah, kemudian kitab tafsir yang pertama kali ditemukan di Nusantara yaitu kitab tafsir Surat Al-Kahfi ayat 9. Ditemukannya pada abad ke-16, meskipun penulisnya tidak diketahui, akan tetapi ditemukannya pada masa kepemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636, di mana mufti kesultanannya adalah Syams ad-Din As-Sumatrani, atau bahkan sebelumnya bahkan sebelum kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu Sultan Ala ad-Din Riyad Shahsyaddin Al-Mukammil, yaitu tahun kepemimpinannya itu pada 1537 sampai 1604, di mana mufti kesultanannya adalah Hamzah Al-Fanzuri. Kemudian di wilayah Sumatera lain nih, setelah ditemukannya tafsir Surat Al-Kahfi ayat 9 itu seabad kemudian ditemukannya kitab tafsir yang baru gitu. Dan di sini posisinya itu kitab tafsir itu lengkap 30 juz. Yang nama kitabnya itu adalah Tarjumaan Al-Mustafid karya Abdul Rauf Al-Sinkili, yaitu pada tahun 1615 sampai 1693 Masehi. Kemudian pada generasi setelah Tarjumah Al-Quran muncul karya tafsir berjudul Kitab Faraid Al-Quran dengan menggunakan bahasa Melayu, Jawa. Kitab tafsir ini ditulis dengan bentuk sederhana dan tampak lebih sebagai artikel tafsir sebab hanya terdiri dari 2 halaman dengan huruf kecil dan spasi rangkap. Naskahnya masuk dalam sebuah buku koleksi beberapa tulisan ulama Aceh yang diedit oleh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Ashji, kemudian Jami Al-Jawami Asal Musannafat. Nah, di sini dalam bentuk majmu ya. Kemudian beberapa kitab karangan beberapa ulama Aceh. Jadi pada generasi setelah Tarjumah Al-Quran yang dikarang oleh Abdul Rauf As-Sinkili gitu, muncullah kitab tafsir yang berjudul Faraid Al-Quran, di mana kitab tafsir tersebut menggunakan bahasa Melayu Jawa.
Karena memang Melayu Jawa ini sudah banyak digunakan. Bahasa Melayu Jawa ini memang sudah banyak digunakan di wilayah-wilayah Asia gitu. Karena memang bentuk Nusantara itu pada zaman dulu itu bukan hanya Indonesia saja, melainkan wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang memang berdiri di wilayah Asia gitu. Maka dari itu mungkin si pengarang kitab Tauhid Al-Quran itu menggunakannya bahasa Melayu Jawa supaya gampang dipahami gitu. Pada abad ke-19 muncul juga karya tafsir utuh yang berjudul Tafsir Munir li Ma'alim Al-Tanzil yang ditulis oleh salah satu imam Nusantara yang bernama Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, itu pada tahun 1813 sampai 1879 Masehi. Dan uniknya pada karya tafsir ini gitu, beliau itu asli dari Nusantara, akan tetapi beliau bermukim di tanah Saudi Arabia. Nah, ketika beliau bermukim di tanah Saudi Arabia, beliau membuat karya tulis ini gitu, menghasilkan karya tulis ini, di mana beliau dalam proses penulisannya itu diselesaikan pada hari Rabu tanggal 5 Rabiul Akhir 1305 Hijriah. Setelah beresnya karya tulis ini, karya tafsir ini, beliau menyodorkan ke para ulama Saudi Arabia. Dan ulama Saudi Arabia ini terkagum ketika melihat hasil karya Imam Nawawi, sehingga ulama Saudi Arabia juga memberitahu kepada ulama Mesir, dan ulama Mesir juga memberikan apresiasi sehingga ulama Mesir itu memberikan julukan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani itu dengan julukan Sayyid Ulama Hijaz, yaitu pemimpin ulama Hijaz. Pada abad ke-20, Federspiel mengemukakan perkembangan tafsir di Indonesia menjadi 3 generasi. Generasi pertama, menurut beliau ditandai dengan gerakan terjemah atau tafsir yang terpisah-pisah yang dimulai dari awal abad 20 sampai awal tahun 60-an. Kedua, Federspiel menyebut sebagai follow-up generasi pertama yang berperan sebagai penyempurnaan metodologis atau karya-karya generasi pertama, yaitu penerjemahan generasi kedua yang muncul pada pertengahan tahun 60-an ini biasanya dibubuhi catatan khusus, catatan kaki, footnote itu. Bahkan disertai dengan indeks yang sederhana. Tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir Al-Quran Indonesia yang dikarang oleh Mahmud Yunus. Kemudian tafsir Quran Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin pada tahun 1959 dianggap sebagai karya-karya yang mewakili generasi kedua itu. Itu tadi yang saya sebutkan itu kitab-kitab tafsir yang memang sudah ada pada generasi kedua, yaitu tahun 60-an itu. Kemudian generasi ketiga, telah muncul adanya upaya menerjemahkan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lengkap, yaitu pada tahun 70-an. Di mana karya tafsir Al-Quran generasi ini biasanya memberi pengantar metodologi serta indeks yang akan lebih memperluas wacananya masing-masing. Nah, kitab tafsir pada era ini diantaranya yaitu tafsir Al-Nur Al-Bayan, karangan Hasbi As-Siddiqi pada tahun 1966. Dan juga tafsir Al-Azhar, yaitu karangan Buya Hamka pada tahun 1973. Dan tafsir Al-Quranul Karim, yaitu karangan Halim Hasan pada tahun 1955. Dan dianggap mewakili generasi ketiga. Itu karya-karya tafsir yang telah lahir pada tahun 70-an itu. Menurut Federspiel, ini dianggap mewakili generasi ketiga. Tipologi tafsir Nusantara. Gusmian berpendapat bahwasanya tafsir Al-Quran Indonesia ini belum memadai oleh para pengkajinya. Padahal, menjelaskan mengenai tafsir Al-Quran Indonesia dengan tidak semata-mata berkaitan dengan tahun penulisan dan publikasinya, tetapi juga menyangkut basis sosial politik penulis tafsir, ruang sosial dan audiens ketika tafsir ditulis, bahasa dan aksara yang digunakan, serta tujuan penulisan tafsir merupakan salah satu kajian yang amat penting. Adapun unsur-unsur lainnya, yang ke-1, di Indonesia terdapat tafsir Al-Quran yang ditulis dalam ruang basis politik kekuasaan atau negara. Yang kedua, tafsir-tafsir yang ditulis di lingkungan dan basic sosial pesantren. Yang ketiga, karya-karya tafsir yang ditulis ketika penulisannya aktif di lembaga pendidikan formal maupun informal. Yang keempat, adanya organisasi sosial Islam. Yang kelima, di luar basic sosial yang tadi disebutkan di atas, terdapat tafsir-tafsir dengan jejaring sosial penulisannya secara bebas dan juga longgar. Sementara itu, dari sisi identitas sosial dan basis keilmuan penafsir, Gusmian ini mengelompokkan tafsir Nusantara ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, identitas sosial ulama. Yang kedua, identitas sosial cendekiawan akademisi. Yang ketiga, identitas sastrawan budayawan. Yang keempat, identitas sosial birokrat. Dan yang kelima, identitas sosial politikus, yakni orang yang berkecimpung di dunia politik.
Dari segi bahasa dan aksara, tafsir Al-Quran di Indonesia dengan segala konteks budaya dan kebutuhan yang mengitarinya, ditulis dengan bahasa dan aksara yang beragam sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pada perkembangan selanjutnya, ketika aksara Latin atau aksara Roman diperkenalkan oleh Belanda sejak politik etis, kebutuhan karya tafsir dibagi Muslim Jawa juga difasilitasi ke dalam bentuk tafsir berbahasa daerah dengan aksara Latin. Bahasa Arab juga dipakai oleh penulis tafsir Al-Quran di Indonesia. Gusmian juga memaparkan bahwa ketika Al-Quran memasuki wilayah Nusantara di masa lalu, ia tidak hanya dikenalkan dalam bentuk mentah belaka, dan para ulama mentransmisikan Al-Quran dengan cara yang khas sehingga menghasilkan bentuk resepsi yang beragam pula. Selalu terjadi dialog antara Al-Quran dengan budaya baru, kearifan lokal, juga bahasa yang berbeda dengan bahasa Al-Quran. Proses dialektika tersebut menurut Gusmian dapat dikategorikan ke dalam 5 sifat berikut. Yang pertama, performatif. Yang kedua, reseptif. Yang ketiga, eklektik. Yang keempat, strategi. Dan yang kelima, aksentuasi. Yang dapat dipahami dari penjelasan yang telah dijabarkan bahwasannya konsep tentang tafsir Nusantara masih memerlukan pendefinisian yang baku, baik dari sisi tafsir maupun Nusantara itu sendiri. Namun dapat dipastikan bahwa tradisi menafsirkan Al-Quran telah hadir seiring dengan kemajuan intelektual ulama Nusantara dan memiliki karakteristik sendiri di setiap zaman dan daerah.